Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Monika Lifatul Zahira dengan NIM 2115105011076. Di video kali ini saya akan membuat tutorial untuk membuat data peta curah hujan dan untuk menghitung RMSE. Nah, yang pertama ini kita membutuhkan untuk data curah hujannya ini kita bisa download di web ini, data online BMKG. Lalu kita masuk ke akunnya terlebih dahulu. Ini saya sudah masuk ke akunnya. Setelah itu pilih data iklim dan pilih data harian. Setelah pilih data harian, di jenis stasiun kita ganti UPT, lalu kita ganti curah hujan. Setelah itu di provinsinya, pilih provinsi yang akan kalian gunakan. Di sini saya menggunakan Provinsi Riau. Kepulauan Riau, maaf. Lalu untuk nama stasiunnya, di sini ada 6 stasiun, kita pilih yang pertama terlebih dahulu. Dan untuk rentang waktu yang dibutuhkan datanya ini ada 6 bulan. Saya pakai mulai dari Januari 2022 sampai Juni. Untuk mendownload datanya ini, kita hanya bisa melakukannya setiap 1 bulan, jadi tidak bisa langsung 6 bulan. Jadi kita harus download datanya itu setiap 1 bulan. Lalu klik proses dan akan muncul seperti ini. Lalu kita beri penilaian dulu pada webnya. Setelah itu klik kirim. Setelah klik kirim, klik XLS. Setelah itu kita akan mendapatkan data seperti ini. Nah, data seperti ini. Nah, untuk bujur ini kita akan masukkan ke kolom X, lalu lintangnya ke kolom Y, dan elevasinya ke kolom ke kolom Z. Mohon maaf. Nanti setiap 1 bulan itu akan kita hitung rata-ratanya, dan setelah 1 bulan dihitung rata-ratanya, lalu kita jumlahkan dan hitung rata-rata setiap 6 bulannya. Lalu kita masukkan dalam satu data ini ada setiap stasiunnya sudah dihitung rata-ratanya. Dan file ini harus disimpan dalam bentuk CSV kalau sudah dihitung semua rata-ratanya. Klik nama yang kalian inginkan, tulis, lalu save as type-nya CSV, dan klik save. Seperti itu. Ini datanya sudah CSV. Kita close, lalu setelah kita mendownload data curah hujan tadi, kita ke QGIS. Di sini saya akan memulai membuat peta curah hujannya. Kita ke browser, lalu kita masukkan dulu peta administrasi desa. Di sini akan muncul peta dari Indonesia. Setelah muncul seperti ini, di layers kita klik kanan, lalu klik filter, kemudian klik WADMPR. Setelah itu klik sama dengan. Setelah itu klik all. Lalu kita cari di values provinsi yang kita gunakan. Lalu klik OK. Nanti hanya akan muncul peta provinsi yang kalian gunakan. Setelah itu kita klik layer. Di add layer kita pilih add delimited text layer. Lalu di file name-nya kita ubah ke data curah hujan yang sudah kita unduh tadi dan kita hitung rata-ratanya. Yang sudah berbentuk CSV. Jangan lupa. Lalu klik open.
Nah, di bagian X field, Y field-nya kita biarkan tetap seperti ini, lalu Z field-nya kita isi dengan huruf Z, M field-nya kita isi dengan rata-rata curah hujan. Lalu untuk geometri CRS-nya kita ubah ke project WGS 84, sudah. Lalu klik Add. Setelah klik Add, close, nanti akan muncul seperti ini, titik-titik stasiun lokasinya. Setelah itu, kita klik di Processing Toolbox, kita cari IDW. Lalu di vector layer kita isi data curah hujan, di interpolation attribute kita isi rata-rata curah hujan, lalu klik plus. Setelah itu koefisiennya kita pakai 0,5. Lalu extend-nya kita calculate from layer, batas wilayah. Lalu di rows kita ganti 1000. Lalu kita klik run. Setelah itu, kalau sudah komplit, kita klik close. Setelah diinterpolasi, lalu kita klik raster, di klik extraction, setelah itu klik raster by mask layer. Di input layer, kita klik interpolate, mask layer-nya kita ganti batas wilayah. Sebentar, masih sedikit nge-lag. Lalu di search sama targetnya kita ganti project CRS semuanya. Setelah sudah, klik run. Kita tunggu sampai komplit seperti tadi. Sedikit lama. Lalu kita klik close. Setelah itu, di processing toolbox lagi, kita cari fix geometris. Lalu input layernya kita ganti batas wilayah. Setelah itu, kita klik run. Dan kita tunggu sampai tadi muncul komplit seperti tadi. Setelah itu kita klik close. Setelah itu di raster kembali, pilih extraction, klik raster by max layer. Di input layer kita pakai interpolate tetap, lalu di max layernya kita ganti fix geometris. Di search sama targetnya kita pakai project CRS juga. Setelah itu klik run lagi. Kita tunggu sampai ada tulisan komplit lagi. Nah, kalau sudah, kita klik close. Setelah itu, kita unchecklist bagian interpolate. Nah, seperti ini. Lalu di bagian clip mask, kita klik kanan, lalu kita ke properties. Lalu di bagian simbology, render type-nya kita ganti single band pseudo color. Lalu di mode kita ganti quantile. Setelah itu kita klik
play, dan klik OK. Nah, kalau sudah seperti ini, kita klik web, lalu quick map service, lalu ke OSM standar, dan akan muncul seperti ini. Kalau sudah, kita bisa ke layout dengan cara Ctrl P. Kita kasih nama sesuai yang kita inginkan. Oke. Nah, akan muncul layout seperti ini. Setelah itu, kita klik Add Map. Kita tarik garis. Sudah. Akan muncul peta seperti ini. Setelah itu kita klik Add Legend. Kita masukkan ke sini. Sudah. Dan lalu kita bisa masukkan logo UNED dengan cara kita drag fotonya yang telah kita download logonya. Kita taruh sini. Selesai. Setelah itu kita akan kembali untuk menghitung RMSE. Pertama klik plugins, lalu analyze, lalu point sampling tool. Setelah itu kita klik data curah hujan rata-rata, lalu klik control sambil kita klik clip mask band 1 raster. Setelah itu kita klik browse, lalu simpan file, terserah filenya namanya apa. Lalu save as type-nya kita ganti SHP dan save. Setelah itu klik OK. Close. Nah, di file yang kita sudah simpan dengan SHP ini klik kanan, lalu open attribute tabel, lalu ini open field calculator. Setelah itu, di sini kita centang yang bagian create virtual field, lalu output field name-nya sesuai yang kita mau. Lalu output field type-nya kita ganti desimal. Setelah itu kita tulis rumus yang sudah diajarkan. Lalu kita klik OK. Setelah itu kita close. Lalu kita ke vector, lalu analyze tools. Kita pilih basic statics for fields. Lalu di input layernya yang file SHP tadi, lalu di sini di field to calculate statistik kita ganti file yang tadi kita simpan, lalu klik run. Nah, lalu di sini akan muncul link yang akan menunjukkan nilai min value dari RMSE-nya. Nah, min value-nya sudah di bawah 0, jadi berarti sudah betul untuk perhitungan RMSE-nya. Sekian video tutorial dari data peta curah hujan dan perhitungan RMSE-nya. Mohon maaf apabila masih terdapat banyak kekurangan dalam video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.